Minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Kali ini Mr. G mau bahas perihal 3 karakter yakni Mihawk, Kid, dan Law. Kenapa 3 sosok ini dibahas? Ya lantaran banyak yang beranggapan karena panel ikonik di chapter 1121 berasumsi bahwa peran penting di final saga tidak akan lagi melibatkan 3 nama itu. Padahal menurut Mr. G pribadi ya tidak demikian, Re. Mereka bertiga punya alasan sendiri kenapa nggak dihadirkan, serta masih punya peran penting lain dalam membangun cerita ke depannya. So, tanpa basa-basi jelas, monggo enjoy ke pembahasannya, oke? Let's go. Mihawk. Mari kita mulai dengan pembahasan soal Mihawk sendiri. Dijuluki sebagai pendekar pedang terkuat di dunia saat ini ya. Sebenarnya membuat peluang Mihawk dalam mendapatkan One Piece sangat terbuka lebar. Potensi kekuatan dari Mihawk pun belum kita lihat secara utuh. Sejauh ini baru sebagian persennya saja lah. Ya mirip-mirip sama Shanks lah ya. Sekarang coba bayangin, sejauh ini mungkin rival terkuat Shanks adalah Mihawk. Rivalitas keduanya juga sudah cukup melegenda. Semisal Shanks dengan satu serangan aja mampu menghabisi musuh kuat macam Kid, berkondisi cuma satu lengan. Bukankah berarti Mihawk melawan Shanks dengan kondisi Shanks yang prima? Bisa kebayangkan kedahsyatan kekuatan Mihawk ini. Ya soal kekuatan, kapasitas Mihawk untuk mengejar One Piece itu amat sangat lebih dari cukup. Akan tetapi bukan begitu cara hidup dari Mihawk, Re. Sedari awal dirinya menjalani diri sebagai bajak laut hanyalah kesenangan semata. Ditambah dirinya punya trust isu pula, khususnya kemarin yang disebutkan pernah mengkhianatinya. Ini pertanda bahwa Mihawk lebih suka melakukan sesuatu dengan sendirinya. Mihawk gak punya armada, gak punya kru, dan gak punya sekutu mumpuni. Sebelum kemudian dirinya bergabung dengan Crossguild buatan Crocodile. Itu pun statusnya bisnis, bukan karena faktor loyalitas. Nah, dalam berbagai kesempatan ya, bukan tidak mungkin Mihawk nanti memutuskan untuk lepas dari Crossguild juga. Inilah yang membuat Mihawk dalam race mendapatkan One Piece tidak mendapat sorotan, karena itu bukan prioritas utamanya selama ini. So, bisa berpendapat Mihawk pun nanti malah lepas dari Crossguild. Toh kita juga belum tahu pasti kan secara detail kesepakatan yang terjalin antara Mihawk dan Crocodile. Tapi semua asumsi ini bisa berubah semisal bagi rupanya mampu memantik motivasi Mihawk untuk ikut serta mewujudkan keinginan bagi dalam mendapatkan One Piece. Pertanyaannya, kalian yakin hal ini bisa terjadi? Jujur, Mr. G ragu. Namun mengingat kita lagi membicarakan bagi, biasanya ada kejutan dari karakter yang satu ini. Nah, posisi doi soal race One Piece udah jelas nih. Sekarang role besar apa yang dapat dimiliki Mihawk nantinya? Sebagai bagian dari Crossguild, tentunya Mihawk akan menjalankan berbagai hal di New World demi memuluskan kemitraan yang ia bangun bersama Crocodile. Dalam case inilah membuat Mihawk nanti bakal sering clash dengan nama-nama Yonko lain, sehingga menjadi momen kita dapat melihat kekuatan penuh dari Dracula Mihawk. Bahkan kita berkesempatan melihat rivalitasnya kembali melawan Shanks. Serta paling dinantikan seluruh fans ya, melawan Zoro sebagai pembuktian siapa the strongest swordsman di era terbaru nantinya. Ya, momen last fight melawan Zoro akan jadi last moment terbaik yang dapat dimiliki Mihawk nanti, Re. Gokilnya, apapun hasil pertarungan ini, Mihawk tetap patut berbangga. Jika ia menang, ia berhasil mempertahankan tahtanya. Sedangkan jika ia kalah, ia telah berhasil mengembangkan muridnya mencapai puncak tertinggi melebihi dirinya sendiri. Gokil sih. Berikutnya ada nama Law. Buat Law ini udah cukup sering kita bahas lah ya. Gimana ia memang masih punya peran besar sekalipun kondisinya jauh dari kata baik dekat-dekat ini. Alasannya tak terlibat dalam race mendapatkan One Piece lebih terhadap objektif yang dimiliki Law agak sedikit berbeda. Semisal kita tarik lebih awal ya, benang merahnya. Law menjadi bajak laut, Shichibukai sampai beraliansi dengan Luffy. Semua punya kaitan pada dendamnya terhadap Doflamingo. So, One Piece nampaknya bukan prioritas utama dirinya. Semua berbeda ketika perlahan-lahannya Law menyadari bahwa dirinya istimewa. Yaps, Law adalah bagian dari penyandang nama D saat di Wano Kuni. Ia menyadari bahwa nama D miliknya terdapat rahasia. Dan sejarah dunia jadi satu-satunya sesuatu yang dapat menjawab rahasia itu. Disitulah goals Law mungkin sudah lebih matang. Ia ingin mengetahui lebih banyak soal rahasia dunia dan mencari tahu arti nama D dalam dirinya, Re. So, konteksnya di sini adalah mungkin ini menjadi setup Odachi bahwa Law akan menjalankan role di mana dirinya bakal membuat kita untuk mencari tahu makna nama D sebenarnya. Maka dari itu ya, Law mungkin tak terlibat secara penuh dalam pengejaran One Piece, namun dalam mengejar sejarah, ia dapat mencari lewat caranya sendiri.
Entah itu mengajukan negosiasi lewat Robin dari SCP Crew, atau ia dapat menemukan jawaban lewat kecerdasan yang ia miliki kelak berdasarkan clue yang berhasil ia kumpulin. Semua dapat terjadi lah. Sisanya ya Mr. K yakin lah, secara umum kan udah paham banget. Mulai dari kemungkinan rematch Doi melawan Kurohige Dachinosu, sampai gimana peran OP-OP Nomi dalam konsep keabadian. Maka dari itu ya, Lau memang sekarang belum terlihat aktif kembali, namun begitu ia bangkit, hal besar dapat kembali dimulai dari dirinya. Ini yang akan sangat menarik untuk kita nantikan. And last, Eustace Kid, seorang bajak laut supernova yang di versi animenya baru aja babak belur diajar Akagami no Sen. Ya mau gimana lagi re, level kekuatan udah punya gap jauh, malah maksa. Rungkat kan jadinya. Oke, sebelum kita membahas Kid, ada hal yang menarik dan baru misteri sadari re. Kalian ingat kan saat momen Nakama Kid hendak memberikan salinan Poneglyph ke Shanks? Rupanya di versi anime tidak diperlihatkan persis Shanks menerimanya. Setelah misteri kecek kembali di chapter 1079 yang jadi sumber adaptasi episode itu, memang benar gak ada indikasi Shanks mengambil salinan Poneglyph itu. Tapi gak tahu juga sih, mengingat setelahnya ya Victoria Pang dibuat hancur lebur, Mr. K juga gak menjamin apakah bisa selamat itu Kid, Killer, anak buah, dan salinan Poneglyph itu. Setidaknya ini jadi penanda bahwa chance Kid tidaklah 0% dalam memiliki informasi terkait Poneglyph. Kid sebenarnya sama sekali gak bisa diremehkan dalam upaya mengejar One Piece. Misalnya aja ya, dirinya berhasil mengetahui soal pria dengan luka bakar, informasi menandakan keseriusannya. Cuman sayang aja ya, dirinya malah apes. Begitu ke Elbaf, kebetulan Shanks juga lagi ada di sono. Ditambah menggunakan advance haki pula. Nah, semisal Kid dikasih kesempatan buat ngelancarin satu serangan aja, pandangan kita soal kekalahan Kid ini mungkin bisa berbeda re. Apakah ganjaran lebur diri dan armadanya pertanda bahwa dirinya sudah selesai? Jawabannya tentu belum. Seperti yang Mr. udah sorot tadi ya, Kid masih berkemungkinan memegang salinan Poneglyph dan informasi soal pria dengan luka bakar. Semua informasi ini masih cukup untuk Kid dalam menyiapkan tujuan selanjutnya. Loh, bukannya kapalnya udah karam Mr. K? Eits, ingat, kapal hancur bukan berarti sudah selesai. Ingat kan Going Merry? Hancurnya kapal sebuah bajak laut tak sepenuhnya menggambarkan bagaimana nasib bajak laut itu nantinya. Salah satu ciri khas Kid adalah dirinya sangat rebel, selalu berani mengambil resiko, dan sangat menolak buat jatuh terhadap musuhnya. Lihat aja lah dalam melawan Akagami Pirates, udah dibikin buntung pun masih berani ngelawan. Waktu di Monokuni pun begitu re. Sebelumnya ia pernah diajar Kaido dan dipenjara. Namun itu semua masih belum cukup membuat dirinya menyerah. Alhasil kita bisa melihat gimana perkembangannya selanjutnya. Well, ini pertanda bahwa Kid masih sangat mungkin untuk bangkit dan ikut kembali dalam pencarian One Piece. Misalnya, dalam setup mencari sosok pria dengan luka bakar, ia akan berhadapan dengan Kurohige Pirates. Semisal Kid benar-benar udah ke depan, apakah masih ada role lain yang ia miliki? Jawabannya tentu masih. Kid adalah representasi Pang Never Dies ala bajak laut. Dirinya tumbuh besar dalam negeri yang dikuasai kejahatan, menjadikan dirinya seperti yang sekarang ini. Nah, mengingat filosofi Pang sangat berkaitan dengan perlawanan, apakah ini pertanda Kid bakal punya momen development dalam melawan tirani pemerintahan dunia nantinya? Ya, kita saksikan aja cerita ke depan lah ya. Oke, itu dia rek pembahasan 3 karakter yang gak diajak nongol dalam panel ikonik di chapter 1121. Mereka masih punya kesempatan dalam memainkan role besar di final saga kelak, meski jalurnya agak berbeda dibanding mendapatkan One Piece. Gimana menurut kalian? So, itu dia terkait konten kali ini. See you again next time. Adi Sekarang Melos, stay safe everyone. Salam Animedia.